Tapi orang tua dulu anak banyak kagak ngerasa susah bang, enggak ngerasa susah. Makanya berkahnya orang tua dulu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Bener kebukti, lebaran nyampe semua tuh. Orang tua dulu biar kata duit kagak ada, ekonomi kurang bu, tapi anaknya bisa ngaji semua, akidahnya kuat, agamanya kuat. Masya Allah, lu biar gak sekolah tinggi tong tapi ngaji harus bisa. Tuh orang tua dulu. Bener bang, didik anak bisa ngaji, bisa baca Quran, udah agama lu dalemin, udah begitu doang. Anak soleh insya Allah berbakti sama orang tua. Kalau pinter doang banyak bang, orang pinter doang ya kan, itu yang pada ketangkep sama KPK yang pakai rompi oren, emang orang geblek, orang pinter semua itu. Wah, S1, S2, S3, S ketok, S teler, ya kan banyak S-nya dia. Makanya almarhum wal maghfurlah engkong guru Abu Yaki Haji Nurul Anwar Ilsi, beliau itu guru saya, putra al-maghfurlah Ki Haji Nur Ali, tokoh Bekasi, ulama Bekasi, singa Karawang Bekasi. Beliau waktu ngaji, waktu ngajar, kumpul di majelis ilmu, di majelis taklim, beliau bilangin, apa kata beliau, ingat dibisikin sama beliau, Fadilah, apa kata beliau, berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, bahkan lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Jangan harap bang kita mati, kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita, kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua. Olahraga kaos minjem, bukan main. Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Ini satu nyisot aja, ini satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua, nyakitin semua. Enggak kekal kita di alam perut, pindah kita kemana? Ke alam dunia. Saat pindah diperlakukan dengan baik. Yang kesian emak nih orang puan, 9 bulan perut mules, Allah, penyakit 1000 jadi 1. Dicari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, kita orang laki nyamperin dikit banget, sabar neng, emang udah bagian lu segitu doang. Orang laki mah po bener bu, ya Allah, dibawa ke bidan, periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Ya Allah cing, laki panik bang, kita bini mau beranak panik, tapi sempat ngerokok. ya kan pas keluar brol ke alam dunia, emak sakit perih berlumur darah, emak ngerinti, apa yang diucapin? Alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada emak-emak habis ngelahirin marah-marah, keluar anak kan tunjuk dia gara-gara lu nih sialan. Enggak lah, emak bengong aja, kata bidan, alhamdulillah bu, anak ibu sehat normal, beratnya 3 kilo ditimbang, itu emak bengong aja. Kok bengong bu? Iya saya heran aja bidan, kok masuk 3 on keluar 3 kilo. Emang ada 3 on? Ya kalau nggak caya ntar pulang timbang po. Gampang aja bedainnya, kalau dicolek langsung bangun itu 3 on, kalau diem aja 2,5. Ngapa po? Nggak kedengeran? Gua jangan salahin saya, salahin tukang son lah kalau nggak kedengeran, masa saya juga. Wow, nih luar biasa, lahir ke dunia brol ke alam dunia, emak sakit, emak perih berlumur darah, alhamdulillah anak gua selamat, alhamdulillah. Ternyata kita di situ, ibu lahir lagi ke dunia, pindah alam arwah, alam arham, nggak kekal di alam arham, pindah ke alam dunia. Saat di alam arwah kita udah teken kontrak di hadapan Allah. Apa kontraknya? Ketika ruh manusia diciptakan oleh Allah, maka ditanya itu ruh manusia, Allah bilang, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, ya Rabb,
Hei, maukah kamu mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia seluruhnya menjawab, bala syahidna ya Rob, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Biarin nih ceramah begini mesonnya. Iyalah, boro-boro nguntungin balik modal juga enggak ini lah. Terus pindah lagi kita dari alam arwah, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia. Alhamdulillah, tumbuh kita dari anak-anak, tumbuh kanak-kanak, tumbuh jadi remaja, akil balik. Ketika akil balik kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kami. Artinya apa? Kita mau ibadah. Maka ini semua persiapan kita buat siapa? Buat kita sendiri, karena kita sudah tekan kontrak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini hari kita lagi pindah, Bu, nih pindah alam yang ketiga, namanya petukangan. Di sini kita harus benar-benar buktiin janji kita kepada Allah. Kita mau ibadah, kadang janji kita sering kita lupain, Bu. Banyak perintah Allah yang kita lalui gak pernah kita ingat. Disuruh ngaji ada aja alasannya. Po ngaji po, ntar nungguin tua-tuaan. Hai, ngaji nungguin tua-tuaan. Iya, kalau umur panjang, kalau udah tua kan disindir sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Karang udah berasa, udah berasa banget karang. Umur jangankan 50, 40, 35 udah banyak godaannya penyakit. Mata yang tadinya awas, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, makan cuma bisa membubur, diajak ngomong kadang ngelantur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ini saya bener po kalau ngomongin orang tua jelas tegas. Kenapa? Kita belum bisa balas budi mereka. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakalan ketebus. Apalagi yang namanya emak. Dua Allah, satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Tuh hebatnya emak. Bapak kita apa enggak hebat? Lah hebat. 1 bapak bisa ngerawat 4 emak. Bo. Lebah. Girang banget dia. Oh, kamu ketahuan. Udah metik dia, giginya hilang atuh metik. Ya Allah, jangan sembarangan sama orang tua, bener Bu? Lah iya, Masya Allah, kita belum seberapa balas budi sama orang tua. Ada bocah kampung saya Bang, babanya mati. Itu kan tahlil tiap malam tuh. Pas malam ke-6 lagi ngeluh aja sama saya. Ya Allah, tadi pala puyeng buat ini. Deh, mana besok malam ke-7 tahlil, duit belum kelihatan ini. Lu gimana caranya? Ya Allah, puyeng bata begadang mulu, puyeng tiap malam nganterin orang ngaji pada semuanya. Lagian aki-aki pakai mati. Dia kata gitu. Lah siapa mau kesel Bang? Lu baru 7 malam gadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin sama bapak lu? Saya bilang begitu. Sehebat-hebatnya mak ada capeknya. Bapak yang tampil punya anak kecil tengah malam, empok masih melek aja, empok udah capek banget, udah ngantuk banget. Ya Allah, masih melek aja tuh bocah, ya kan? Ya Allah, pasti ngomong itu. Ya lah, baba lu mana sih? Ya Allah, baba lu gantiin apa nih bocah? Ya lah, mata gua udah ngantuk banget ini. Lu apa temenin ini bagaimana kayak bocah lagunya takut-takutin kayak biar bocah tidur. Lah orang laki emang akalnya banyak, Cing. Dia keluar rumah ngempet di pojokan jendela sambil nongkrong begini. Emaknya ngomong, tidur Neng, ada anjing tuh di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur, padahal sih bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya tuh orang tua laki. Iyalah,
Jangan macam-macam kita sama orang tua. Lah, harta kita kumpulin, kita kadang-kadang masya Allah po ziarah kemana aja nyampe. Bukan berarti saya kagak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah. Ziarah kemana aja nyampe, nyewa bus, ngutang-ngutang kita lakonin. Motong kambing ke keramat anu P35, ya Allah, emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok biar kapuran belum pernah kita potongin. Bukan berarti saya anti ziarah, saya juga doyan ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, emak sama bapak dulu dong. Ya kan, ya kan? Iyalah. Macam-macam emak. Emak tuh paling deket sama anak, Bang. Coba raba. Empok nih jadi emak. Raba deket banget sama anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Nggak ada bapak-bapak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injak bapak. Kurang telaten ngurusin anak. Bener, Pok? Punya anak kecil lagi enak-enak makan tuh mak nangis tuh bocah dia tinggal makanannya tuh mak dia liatin, ya Allah anak gua dia cebokin dulu, habis dia cebokin dia lanjut makan, nggak pakai cuci tangan lagi, udah langsung udah sambal kuning jadi satu. Ya Allah, anak sakit Pok pasti empok perasaannya kayak apa, bener Bu? Anak sakit meriang, emak juga ngikut sakit, pakai ngomong emak, neng jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit. Biar kata makanan ada di mulut buaya, kalau buat anak diambil tuh orang tua. Jangan macam-macam sama orang tua. Bener Bang, kadang-kadang masya Allah saya punya saudara 13 itu yang hidup, emak anaknya 13 semuanya perempuan, laki saya doang dewek. Ya Allah, ingat zaman susahnya bapak orang tua, emang anak banyak, emang subur orang tua dulu mak, nggak pakai KB. Pakai KB juga, kalau KB sekarang keluarga berencana, kalau orang lu KB juga keluarga bererod. KB dua ilaha illallah lah tahun atuh brol gampang banget beranaknya Po, udah kayak kucing, gampang banget beranaknya orang tua dulu. Lihat tuh anaknya banyak brol. Bapak pulang dari sawah kolornya basah, dia gantung depan pintu, lewat emak ketetesan bunting tuh emak, saking suburnya orang tua dulu. Jempo mah kagak cayaan. Agak ada istilah sesar Po orang dulu mak. Loh, brol gampang banget beranaknya. Masya Allah, itu kan sesar bahasa bidan aja, bahasa sebenarnya kan nyasar. Nah iya, karena keluar bukan dari lubang. Iya, kata bidan itu sesar tuh ilmu kedokteran, padahal menyasar, keluar bukan dari situ, udah dicoak. Ya Bu, tuh orang tua dulu anak banyak 13 Po. Ya Allah, enggak, kalau kita cerita zaman dulu ngenes banget dah. Gak enak cing, gak enak udah. Nasi sepiring anak 13, emak bingung doang bagaimana ngempaninnya nih. Emak dia cari daun mengkudu, 2-3 bakul diirisin daun mengkudu samping rumah. Akhirnya kan nasi keuruk sama mengkudu, digoreng sama emak jadi satu. Lo cetong banget, hidup sampai sekarang alhamdulillah. Tuh emak kreatif banget, men begitu dah, masuk hijau keluar hijau. Ya Allah, punya telur 2 biji Po di dadar mama sampai tipis banget. Kadang ditaruhin daun kelor lagi jadi satu. Pas kita makan gak berasa telur, berasa minyak doang blemesan di bibir. Nasi. Tapi orang tua dulu anak banyak kagak ngerasa susah Bang, nggak ngerasa susah. Makanya berkahnya orang tua dulu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Bener, kebukti lebaran nyampe semua tuh. Orang tua dulu biar kata duit kagak ada, ekonomi kurang Bu, tapi anaknya bisa ngaji semua, akidahnya kuat, agamanya kuat. Masya Allah, lu biar gak sekolah tinggi tong tapi ngaji harus bisa. Tuh orang tua dulu bener Bang, didik anak bisa ngaji, bisa baca Quran, udah agama lu dalemin, udah begitu doang. Makanya anak kadang-kadang anak bontot yang kasihan Bang, udah kehabisan anggaran biaya, emak udah tua, bapak udah tua, akhirnya dia begitu dah magel. Iya, udah enggaknya anak banyak disisain yang bego atuh. Iya, bego tapi bener lah, bego tapi bener Po. Diajak ke jalan-jalan kagak mau, diajak ke mall nggak mau, tuh si bego. Dibeliin motor nggak mau, jangan mak, jangan beliin saya motor, saya mah nemenin emak aja di rumah. Kalau emak suruh ke warung saya berangkat ke warung, tuh bego.
temennya ngatain, bego lu dibeliin motor nggak mau, biarin nggak apa-apa, yang penting emak gue jagain. Tuh si bego tapi bener. Emaknya masuk angin, jeborin balsem depan belakang, emaknya sampai kepanasan. Panas neng, panas, diambilin payung sama dia. Lebih bego. Emaknya diajak, emak ntar besok ngikut saya nya mandi bola atau dia siapinnya ya sampo nya sama sabunnya. Nenek diajak mandi bola, suruh siapin sampo sama sabun, kan PA tuh bocah. Hahaha. Tua, orang tua bang, kagak ada ruginya kita ngurusin orang tua nih, masya Allah. Makanya berkah orang tua dulu. Lebaran anaknya nyampe semua cing, 13, 15 nyampe brerod. Maka saya ingat banget engkong saya tuh kalau mesen nih, kalau malam takbiran, engkong masih hidup, Wak masih hidup, ngomong, Ji, Mad, Sin, Roh, besok gue bilangin lu nih lebaran ya, barang sini kumpul nih habis sembahyang Id, saudara lu banyak banget cilincing, merunda itu semuanya, nyok berangkat nyok, siapin ya muak brerod po. Emak bapak kita diajak, kita emak bererot, anak semua Allah, bapak kita di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu buat tenong dalam uli dodol wajib dibawa. Bapak kita keren pakai jas, man juga kepake aja taruh di pundak. Dia jalan kaki gerah, celananya aja dia gulung gendengkul becek, sendal lilinya aja tenteng blok. Berangkat pagi pulang sore, kenal semua sama saudara kita. Makanya saya hafal banget silsilah saudara di mana aja nemu. Kenapa? Orang tua ngajarin kemana aja nyampe lebaran tuh. Maka orang tua dulu nggak ada kehilangan obor. Saudara kenal semua. Lebaran pada nyampe semua tuh. Malam takbiran udah dipesen, nyaluh bawain ono buat babak lo apaan kek, ono makanan habis apaan bang, ini ada dateng ke rumahnya. Assalamualaikum nya nenek tidur kali malam takbiran ya. Salam lah, lu nyampe tuh. Iya, lebaran gak bikin apa-apanya, bikin opor ayam doang ini lah. Emang laki lu punya ayam dari mana? Laki saya, ayam siapa tuh comot. Ya Allah lah, pakai emak kita tuh pakai nanya, lu makin bagi gua anak lu udah tinggalin tuh, masih mikirin cucu. Udahnya gampang itu mah, ya udah lu taruh sono dah tuh. Lebaran pertama nyampe kita, assalamualaikum nya mbak. Ya lah, lebaran pertama air mata udah ngurut juga aja bang. Allah, assalamualaikum nya dalam lebarannya. Nangis sambil tawa kan, ambil ngomong agak jelas kok. Ya ilaha illallah po. Nangis saking salam orang tua, ngerasa dari jam 8 nangis jam 11. Habis nangis, laparnya ini habis sembahyang Id belum makan saya. Makan sono dong. Di dapur kali lu lihat ada opor itu, makan sono tuh. Emang bini lu malam yang bawain. Ya ilaha illallah. Itu anak sial di angkalan po. Dia yang bawain, dia yang makan. Lihat orang tua, lihat tuh sama cucu anak kita masih sayang. Makanya kalau nenek-nenek itu lebih sayang sama cucu daripada anak. Bener geng, dia lagi kekhawatiran cucu dia. Buktinya film Sidul, lihat tuh ya kan, Sidul kan cucu. Engkong Tile sayangnya masih Atun, masih Sidul. Mandra anaknya apa pernah disayang? Kagak Mandra. Sidul dibeliin motor, si Atul dimodalin salon, ya kan. Makanya Mandra kesel aja dia. Biarin orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semuanya. Mandra minta apa nggak dikasih, ya kan. Lebih sayang sama cucu daripada mana. Biarin giliran makan dah diumpet-umpetin, ya kan. Ada Mandra begitu, gila kerjaan gua, ya kan, bila perlu diumpetin jangan kasih. Biarin gua mak la ilaha illallah Mandra. Kenapa? Karena memang sayang banget sama cucu. Nih emak bapak kita, jangan harap bang kita mati, kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua, jangan harap kita didoain. Hari ini Bang Teguh doain orang tuanya, ntar beliau wafat yang doain siapa? Anak cucu mantunya. Kenapa? Kelihatan mafil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Ya kan.
Iyalah, makanya kita generasi anak-anak kita ingetin pengen bentuk jadi anak yang soleh. Bang Teguh beserta istri dan keluarga, ini ciri anak yang soleh. Ingat sama orang tua, berbakti. Makanya almarhum wal maghfurlah engkong guru Abuya Ki Haji Nurul Anwar Ilsi, beliau itu guru saya, putra al maghfurlah Ki Haji Nur Ali, tokoh Bekasi, ulama Bekasi, singa Karawang Bekasi. Beliau waktu ngaji, waktu ngajar, kumpul di majelis ilmu, di majelis taklim, beliau bilangin, apa kata beliau? Ingat dibisikin sama beliau, Fadilah, apa kata beliau? Berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, bahkan lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kita pengen meninggal dunia ninggalin anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua, tanah udah dijual ngakunya belum. Bocah pinter itu tanahnya itu juga, suratnya ada 4 dia bikin. Bocah pinter, karena tuaan dapat warisan banyak kan, adenya bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Ini gara-gara bocah pinter, akhirnya lama-lama kuburan engkong ada dijual sama dia. Itu bocah pinter temenan nentuk, lu kuburan kong lu jual? Enggak, gua nggak jual kuburan, gua jual tanah. Itu ada kuburannya lah, gua kagak tahu, gua sih menjual tanahnya, nggak jual kuburan. Ada kuburan yang ngikut aja tuh kuburan lagi, gua suruh jangan ikut, jangan ikut juga tuh bocah saking pinternya bang. Iya, makanya jangan punya S1, S2, S3, S ketok, S teler, beku kebanyakan S. Anak kita biar pinter asal bener, pengen bener tanemin ilmu agama, pinter sekolahin, maka anak kita pengen punya jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah berbakti sama orang tua. Kalau pinter doang banyak bang, orang pinter doang ya kan, itu yang pada ketangkep sama KPK yang pakai rompi oren, emang orang geblek, orang pinter semua itu. Wah, S1, S2, S3, S ketok, S teler, ya kan banyak S-nya dia, kebanyakan S beku ya kan. Makanya kita pengen punya anak yang soleh. Ini